Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Omilia Contessa Hamdati dengan NIM 211210065 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Oke, di sini saya membuat video jawaban dari soal UTS yang mana lembar jawabannya sudah dikirimkan siang tadi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah? Jelaskan serta berikan contoh. Baik, konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah suatu rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengajaran membaca, mengartikan, serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tertentu yang sesuai dengan kepentingan siswa menurut tingkat-tingkat madrasah yang bersangkutan. Di sini saya memberikan contoh, yaitu contohnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan makhrajnya, kemudian mengartikan dan menafsirkan Al-Quran hadis sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 2, yaitu dengan pertanyaan bagaimana sih hubungan antara tujuan dan standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL? Jelaskan serta berikan contoh. Baik, hubungan antara tujuan dan SKL adalah sama-sama diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilaku siswa, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, serta dapat mengarah bakat, minat, dan kemampuan siswa. Adapun contoh dari tujuan tersebut adalah siswa dapat bekerja sama dengan baik kepada temannya, siswa dapat mengikuti perlombaan untuk mengasah bakat dan minatnya. Lanjut nomor 3, yaitu apa yang dilakukan. Ada menganalisis silabus pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Jawaban saya yaitu analisis silabus pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Secara umum, Al-Quran Hadis diketahui sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Dari keduanya digariskan sebagai pedoman hidup dan sebagai kehidupannya agar bahagia dunia dan akhirat. Namun, secara khusus, pengertian Al-Quran dan Hadis dijabarkan kepada asal katanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam proses pembelajaran bidang studi Al-Quran yang dilakukan siswa memiliki peranan penting karena kemampuan membaca merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Adapun contohnya yaitu siswa dapat mampu membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, dan benar menurut kaidah ilmu tajwid, serta hafal-hafal ayat-ayat pilihan. Lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4, yaitu buatlah contoh kegiatan mengajar yang membuat model dan metode pembelajaran. Jawaban dari saya yaitu metode studi kasus yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru juga dapat memberikan sebuah cerita, tema, atau konsep yang dapat setelah itu, siswa dapat berdiskusi, melakukan analisa, sintesiska, dan evaluasi berdasarkan masalah yang telah dipelajari. Dilanjutkan dengan soal nomor terakhir, yaitu nomor 5. Jelaskan perbedaan sumber dan media pembelajaran dan apa sih hubungan antara keduanya dalam proses pembelajaran. Oke, perbedaannya yaitu media pembelajaran baik berupa fisik seperti alat peraga, buku, dan media lainnya. Sedangkan media pembelajaran juga bisa berupa non-fisik seperti suara dan video. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari hubungan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Sumber belajar adalah media pembelajaran yang berperan sebagai alat yang digunakan saat mengajar belajar, sedangkan sumber adalah asal bahan ajar atau seperangkat sesuatu yang akan diberikan kepada peserta didik. Baik, itulah tadi beberapa soal dan jawaban yang telah saya jawab. Mungkin banyak kekhilafan. Sebelum akhirinya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.